Ini hanya masalah angle. Kalau tuju itu yang jadikan tujuan, siap-siap tidak dapat ketenangannya. Tapi kalau sakinah yang dijadikan tujuan, sebagaimana Allah firmankan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Masuklah ke surgaku dengan ridhoku, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hormati Allah, mohon maaf lama ndak update video, lama ndak berbagi cerita. Saya tuh kadang bingung mencari-cari apa alasan saya buat cerita gitu ya. Khawatir saya salah niat ya, khawatir niatnya pengen terkenal, khawatir niatnya pengen eksis, pengen monetize ya kan. Sampailah dalam perenungan ya kan, kawan-kawan bilang, ayo bang bikin konten lagi, gitulah respon dari kawan-kawan. Sampai saya akhirnya ngerenung, ya sudah, saya khawatir salah niat, ya saya minta petunjuk sama Allah. Sampai saya dapat sebuah insight. Adapun konten-konten yang akan berikut-berikutnya kawan-kawan lihat, saya niatnya bismillah, bukan buat siapa-siapa, tapi buat saya, anak cucu keturunan, dan buat orang-orang yang berjuang bersama-sama saya hari ini kawan-kawan. Kalaupun saya sudah wafat dan tidak ada, mereka bisa melihat nilai-nilai bagaimana cara saya berpikir. Khususan buat anak-anak saya yang saya cintai, Rafa Mandira Pratama, Sakura Alia Rizkia Putri, Arsa Ibrahim Khalid Al-Fatih. Inilah abinya, abi yang punya segala keterbatasan dari Allah, yang berharap ketika abi udah ada, anak-anak abi bisa melihat video ini sebagai warisan. Karena warisan terbaik itu bukanlah harta, bukanlah sertifikat, properti, melainkan ilmu yang membuat setiap di antara manusia terus bertumbuh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, saya bukanlah orang yang paling sempurna dan jauh dari kategori sempurna dan masih banyak dosa. Itu kenapa masih sampai detik ini masih terus berbuat dalam rangka menebus dosa masa lalu. Adapun video ini saya dedikasikan pingin bercerita. Kalau ditanya, saya orang yang mungkin salah satu di antara banyak orang yang merasa bersyukur dalam kehidupan hari ini. Kenapa? Di usia yang belum 40 tahun hari ini, Allah sudah hadirkan kecukupan nikmat dalam kehidupan. Bukan, kalau parameternya bukan kekayaan, parameternya bukan ketenaran, parameternya bukan kecerdasan, parameternya bukan jabatan. Nah, maka yang membuat saya merasakan nikmat hidup hari ini adalah karena Allah hadirkan ketenangan. Nah, maka ini dulu buat seluruh kawan-kawan, karena hari ini saya banyak mendampingi dia, orang itu tenang. Orang itu tenar, tapi kok nggak tenang hidupnya. Orang itu kaya, tapi kok nggak tenang juga hidupnya. Orang itu punya tahta, punya jabatan, tapi juga kok nggak tenang hidupnya. Nah, ternyata kenapa akhirnya ketenangan ini menjadi sebuah komoditi yang lebih mahal daripada ketenaran, kecerdasan, kekuatan? Karena memang ketenangan ini produk sunnatullah, produk fitrah yang ada dalam setiap diri manusia yang dicari setiap orang. Nah, selama ini orang mengejar kekayaan, sampailah dipikir di puncak kekayaan dia bisa hidup tenang. Ternyata di puncak kekayaan justru nggak tenang. Takut kehilangan harta lah, takut dikhianati lah, dikejar-kejar sama saingan bisnis lah, dan sebagainya. Justru nggak tenang. Dia pikir kalau dia punya tahta, punya kekuasaan, punya jabatan, dia bisa ngatur dan dia bisa tenang. Enggak. Ternyata makin tinggi tahtanya, makin banyak musuhnya. Akhirnya dia tidak tenang juga. Sebaliknya, dia dia pikir dengan ketenaran, kecerdasan membuat dia tenang. Nah, namun bukan berarti untuk mengejar tenang itu orang nggak dapatkan ketenaran, orang nggak dapatkan kekuatan, orang nggak dapat jabatan. Ini hanya masalah angle. Kalau tuju itu yang jadikan tujuan, siap-siap tidak dapat ketenangannya. Tapi kalau sakinah yang dijadikan tujuan, sebagaimana Allah firmankan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan, masuklah ke surgaku dengan ridhoku, kata Allah. Allah yang panggil. Kata kuncinya jiwa-jiwa yang tenang. Sama juga tuh orang habis menikah, waja'alna bainakum mawaddah warahmah, nanti yang kami kasih sayang di antara kamu, kata Allah. Nah, maka saya di usia belum genap 40 tahun amat sangat merasakan peaceful dalam kehidupan. Ini yang menjadi cita-cita. Kenapa? Begitu ketika ketenangan yang saya jadikan tujuan, yang dijadikan parameter kehidupan. Nah, dan kita sama-sama mengetahui ketenangan itu adalah produknya Allah, di mana Allah berfirman, allazil ta'amanu litatma'inna qulubuhum bizikrillah, orang-orang yang banyak mengingat Allah, hatinya menjadi tenang. Berarti mengingat Allah, hati jadi tenang. Efek hati jadi tenang, itulah yang Allah hantarkan kecukupan finansial. Itulah yang Allah hantarkan kebahagiaan rumah tangga. Itulah yang Allah jadikan nama baik, ya kan, kemuliaan, kecerdasan. Nah, ini yang saya ingin bagikan, wariskan kepada anak-anak saya, anak-anak Abiran, dan saudara-saudara saya semuanya. Wahai saudara-saudaraku, kalaulah kekayaan jadikan tujuan, maka engkau akan berujung kepada seperti Korun yang ujung-ujungnya ditenggelamkan Allah. Tapi kalau ketenangan yang dijadikan tujuan, mengejar Allah adalah titiknya, di balik ketenangan itu adalah hadiahnya, ya kan, prosesnya mengejar Allah, mengingat Allah, maka kekayaan akan mengikuti sebagaimana Nabi Sulaiman. Kalau jabatan yang menjadikan tujuan, maka Fir'aun lah yang mendapatkan ketenangan. Tapi sampai di puncaknya Fir'aun tidak tenang. Tapi ketika ketenangan sekali lagi yang dijadikan indikator dan proses mengingat Allah yang sedang dijalani, maka jabatan tahta akan mengikuti sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana Nabi Daud, sebagaimana Nabi Sulaiman juga, sebagaimana Raja Dzulkarnain. Dia punya tahta tapi tetap tenang dan berkontribusi, dan justru endingnya happy ending. Nah, maka bagaimanakah rumus dasar? Kalau ditanya satu kata rumus untuk menjadi tenang, maka wahai saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya, tidak ada jawaban lain. Penuhilah takdir kita sebagai Abdullah, hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, selain tujuannya untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika proses itu yang kita jalani, proses kehidupan ini mencari tahu apa ibadah adalah proses spiritualitas, hubungan antara hamba dan Tuhannya, kita eksplorasi, kita cari tahu, maka Allah akan hadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan ketenangan ini yang menjadi bumbu dasar untuk bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang lainnya dalam kehidupan. Maka rumusnya, mari kita belajar menjadi seorang hamba yang Tuhan kita inginkan, bukan menjadi seorang hamba yang kita inginkan. Kita ini hamba, Allah adalah Tuhan kita. Banyak orang terbalik, dianya adalah hamba, tapi tingkahnya seperti Tuhan yang mengatur dan memerintah. Tuhan, tanda kutip, memerintah Tuhannya sendiri dengan banyak menuntut, banyak permintaan, tapi lupa menanyakan apa tugas dan perannya di muka bumi. Jadi, langkah pertama, reset seluruh pola pikir. Kalau hari ini kita merasakan kita belum ketemu ketenangan, maka jawaban yang paling tepat, kita belum sempurna, kita belum sepenuhnya. Jangankan sempurna, mencari tahu aja kagak. Tugas utama kita ada di muka bumi. Maka Quran mengajarkan tugasnya adalah Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.